1, 2, 3. Halo semuanya, balik lagi di channel Nonton Bareng, tempat mengupas berbagai fakta film dan drama serta menemukan berbagai rekomendasi tontonan yang menarik. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai beberapa fakta menarik mengenai serial Netflix berjudul Alice in Borderland. Seperti apa pembahasannya? Simak terus videonya. Satu, diadaptasi dari manga populer. Serial ini merupakan adaptasi manga Alice of Borderland yang ditulis dan digambar oleh Haruo Aso. Manga tersebut pun telah digarap oleh Aso sejak 2010 hingga akhir tamat pada 2016 lalu di majalah Weekly Shonen. Secara total, seri manga ini memiliki jumlah 18 volume yang terdiri atas 87 chapter. 2. Digarap sutradara langganan sukses bikin live action anime. Versi live action Alice in Borderland ini digarap oleh sutradara ternama asal Jepang yaitu Shusuke Sato. Sato dikenal sebagai salah satu sutradara Jepang yang kerap menghasilkan film live action anime ataupun manga dengan kualitas yang enggak mengecewakan. Mulai dari The Prince, Blade, Gantz, I'm a Hero, Bleach, Inuyashiki, hingga Kingdom. Beberapa live action manga atau anime yang digarap oleh Shinsuke Sato tersebut pun berhasil meraih penghargaan di ajang dalam negeri maupun lokal. Salah satunya adalah I Am Hero yang berhasil menjadi film panjang terbaik di ajang Sitges, Catalonian International Film Festival 2015. Lalu film Kingdom juga berhasil membuat Sato mendapat nominasi sebagai sutradara terbaik di ajang Japanese Academy Awards 2019. 3. Dibintangi aktor ternama. Alice in Borderland adalah film serial yang tayang di Netflix mulai 10 Desember 2020 kemarin. Serial Alice in Borderland juga dibintangi oleh aktor Jepang ternama seperti Kento Yamazaki, Tao Tsuchiya, Jiro Murakami, Yuki Morinaga, Keita Machida, dan Ayaka Miyoshi. 4. Alur cerita yang penuh teka-teki. Cerita dalam film seri ini tidak jauh berbeda dengan versi komiknya. Film ini mengisahkan seorang pemuda pemalas, pengangguran, dan sangat terobsesi dengan video games. Pemuda tersebut bernama Arisu, yang dibintangi oleh Kento Yamazaki, dikenal pula sebagai Alice. Bahkan, Arisu begitu bosan dengan kehidupan saat ini, sampai-sampai dia enggan berpikir soal masa depan dan berniat meninggalkan sekolahnya di sebuah SMA. Dia lebih banyak menghabiskan waktu bergaul dengan teman-temannya seperti Daikichi Karube yang diperankan oleh Keita Machida dan Chota Segawa yang diperankan oleh Yuki Morinaga. Suatu ketika muncul sebuah ledakan dengan cahaya begitu terang. Seledakan itu ada semacam kembang api yang mengangkut ketiganya menuju dunia paralel. Mereka berpindah ke kota yang terlihat seperti Tokyo, namun tidak ada kehidupan di dalamnya, dan ternyata ketiganya telah terlempar ke sebuah permainan misterius yang mempertaruhkan hidup mereka. Bergenre survival suspense, kita akan mengikuti upaya Arisu dan para sahabatnya untuk bertahan hidup di dalam game maut ini. Disitulah berbagai ketegangan menyelimuti cerita dalam film serial Alice in Borderland. Masing-masing orang yang terjebak akan tertekan secara fisik dan mental demi mempertahankan hidup. Menyerah pada keadaan artinya kematian ada di depan mata. Maka misi demi misi akan dihadapi para lakon. Kerjasama juga ditunjukkan demi keselamatan bersama. Ada berbagai teka-teki dan strategi yang menarik untuk dipecahkan dan dapat membuat penonton akan ikut tenggelam memikirkan jalan keluar untuk menang dalam film bergenre death game ini. 5. Sinematografi yang epik. Alice in Borderland akan memanjakan kamu dengan visual memukau. Sinematografi apik dan efek meyakinkan sehingga pengalaman menonton makin impresif. Misalnya, Tokyo yang selama ini terkenal sebagai salah satu kota terpadat di dunia, dan serial ini ibu kota Jepang berhasil digambarkan kosong bak kota mati. Pemandangan menakjubkan yang bikin terkesima. Alice in Borderland juga dilengkapi sejumlah CGI dan adegan sulit yang bikin cerita terasa semakin meyakinkan. Production value papan atas tak kalah dengan film mahal. Alice in Borderland juga memuaskan genre action di dalam jalan cerita serial ini. Apalagi adegan-adegan pertarungan yang muncul juga sangat terlihat epik. Alice in Borderland tidak membuat penonton gampang bosan. Pasalnya, walau terdiri dari 8 episode, tiap bagian episodenya memberikan perkembangan cerita yang padat dan berisi. Belum lagi adanya kejutan-kejutan tak terduga di setiap episodenya. Demikian pembahasan mengenai serial Netflix Alice in Borderland. Bagi yang mau menonton serial ini bisa langsung berlangganan di platform Netflix. Disarankan untuk tidak mencari di website ilegal ya. Dan bagi yang sudah menonton, tulis pendapat soal pengalamanmu usai nonton serial ini. Jangan lupa untuk like dan share serta subscribe agar tidak ketinggalan informasi seputar film dan drama menarik lainnya.